Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Baik pemirsa, pemerintah menyoroti kinerja penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran di tahun 2024 lalu. Oleh sebab itu pemerintah akan berusaha keras menjaga penyaluran subsidi di tahun 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama dengan Kementerian Keuangan Selasa kemarin mencermati kinerja penyaluran subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi di tahun 2024 yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebab masih banyak masyarakat sangat mampu dalam kategori desil 8 hingga 10 yang menikmati subsidi dan kompensasi energi. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan pun bertekad untuk menjaga kinerja penyaluran anggaran subsidi dan kompensasi di tahun 2025 ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa sepakat dengan pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun terkait subsidi untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Sebab tidak semua masyarakat bisa merasakan kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Dia menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2025 senilai Rp479 triliun, terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun dan kompensasi Rp190,9 triliun. Berbagai sumber, IDXino. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, subsidi tepat sasaran daya beli masyarakat tetap terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, dan juga Ibu Hosiana Evelita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Semangat, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Roy. Kemudian juga Ibu Hosiana, apa kabar Bu? Ya, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati terkait dengan subsidi tadi yang diharapkan bisa menjadi salah satu senjata begitu ya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga barang di Indonesia begitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini dari kacamata Bu Hosiana terlebih dahulu ya, kinerja ekonomi, kemudian bagaimana dengan daya beli masyarakat saat ini, Bu? Iya, jadi memang kalau dari kondisi saat ini ya, bisa kita katakan per closing ini kan kita di awal bulan 1 Oktober. Kalau kita lihat dari Januari hingga September, memang inflection point-nya itu di Agustus ke September. Dan kita lihat juga PMI manufacturing yang kemarin itu kalau kita lihat sempat dia di zona yang kalau kita lihat tidak ekspansif ya, jadi mulai dari April, Mei, Juni, Juli. Nah ini yang membuat salah satunya adalah tadi keluar dari industri sendiri yang tadi bisa mencerminkan dari pelemahan daya beli, dan juga kalau kita lihat laju dari PHK yang cukup tinggi, dan juga kita lihat dari laju pertumbuhan kredit perbankan secara total itu kan secara year on year hingga bulan Juli ya itu kan masih terus dia posisinya turun, dan di Agustus September ini mulai inflection naik gitu dari level 7% ke 7,56% gitu, dan ini salah satu indikasi yang positif. Oke. Dan balik lagi sih kalau misalnya terkait dengan kondisi subsidi, kita juga memantau ya dari penyalurannya ada kecenderungan memang belanja pemerintah ini tertahan, karena kalau misalnya di tahun lalu bisa tumbuh sudah ada double digit, tapi di tahun ini tuh hanya tumbuh masih kurang dari 3% secara year on year. Nah, tapi terlepas dari bagaimana kesejahteraan masyarakat, ya kalau misalnya dari kacamata ekonomi ya, pasti dia mengassess dari retail, kemudian juga dari penjualan otomotif, dan juga dari laju
pertumbuhan kredit gitu. Jadi boleh dikatakan inflection point perbaikan kondisi ekonomi itu baru mulai terjadi ya. Terlepas dari rilis GDP kita yang di kuartal 2 lalu tuh tumbuhnya lebih baik gitu dari perkiraan. Tapi kalau misalnya kita assess lebih dalam lagi dari yang lebih dekat dengan konsumsi domestik, ini sebenarnya kalau kita lihat adalah di kuartal 3 ini, itu sih. Baik ya, sudah mulai sedikit ada perbaikan lah kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Nah, dari pelaku usaha kemudian retail sendiri, bagaimana Pak Roy? Anda melihat realitanya di lapangan begitu Pak Roy? Iya, tentunya kami menyambut baik berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya yang memang pro market. Ya. Artinya sejak pertama kali yang dikeluarkan oleh kebijakan beliau adalah yang alokasi 200 triliun untuk menggerakkan sektor perbankan, ya perbankan bisa meningkat di dalam memberikan kreditnya, dan itu tentu berdampak kepada dunia usaha, pelaku usaha maupun juga masyarakat sendiri. Nah, tetapi kembali lagi ini ketika kemarin berbicara dengan Komisi 11 DPR, ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh Komisi 11 yaitu bagaimana tepat sasaran. Oke. Subsidi yang tepat sasaran atau kalau diangkat lebih luas lagi ya stimulus yang tepat sasaran. Tapi sebelum saya ungkapkan itu, poinnya adalah kita harus bedakan dulu arti subsidi sama stimulus. Ini yang terkadang tidak menjadi sesuatu yang jelas sehingga ini dipropagandakannya juga tidak sesuai arti daripada stimulus maupun subsidi. Subsidi adalah bagaimana ya pemerintah ya memberi bantuan dalam bentuk pengurangan harga atau kompensasi biaya supaya harga atau barang jasa tersebut lebih terjangkau, bukan lebih murah, lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, ini bicara subsidi. Kemudian stimulus ini lebih ke makro, lebih ke kebijakan ya yang populis. Bagaimana kebijakan fiskal atau moneter, dua kebijakan kita yang utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, growth of economy secara keseluruhan. Berbagai industri, berbagai sektor, dan seterusnya. Nah, jadi terkadang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini belajar dari lalu dulu. Mau lihat yang sekarang, berarti lihat yang lalu. Ketika mengeluarkan subsidi, yang dimaksudkan subsidi itu adalah pengurangan harga. Ya, bukan kondisi yang sama dengan stimulus. Ya. Nah, ini harus beda. Jadi ada subsidi yang memang harus diperuntukkan bagi masyarakat, tapi ada stimulus yang juga tidak hanya masyarakat, tapi pelaku usaha juga harus bisa menerimanya. Nah, ini kiranya tidak berulang lagi kejadian-kejadian yang lalu, ya. Ketika kita lihat di semester pertama, ya, yang dikatakan ada pengurangan diskon tarif tol, kemudian juga pengurangan biaya-biaya yang berkaitan. Kalau listrik oke, kita setuju, tapi biaya-biaya yang katakanlah diskon-diskon yang kira-kira itu sebenarnya hanya sebagai katakanlah sepihak saja, tetapi tidak berkaitan dengan pelaku usaha sebenarnya. Ya, stimulus yang kita harapkan. Nah, jadi kebijakan kemarin yang diharapkan kita mendukung supaya arahnya tepat sasaran. Saya ambil contoh misalnya subsidi yang perlu harus digarisbawahi senantiasa adalah bagaimana percepatan bantuan tunai, ya, bagaimana percepatan segala hal yang sudah ditetapkan itu kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan marginal maupun juga yang level menengah, misalnya ya listrik kembali lagi, ya ini listrik ini selalu jadi fenomena karena beberapa saat ini kita tahu level menengah kita itu rendah. Turun ya, semakin banyak artinya kemampuan mereka rendah, sehingga kalau ada beban listrik yang dibantu itu sangat membantu. Nah, itu harus cepat dilakukan, harus cepat dieksekusi. Nah, sementara bersamaan stimulus juga dilakukan bagi pelaku usaha. Ya, stimulus misalnya kita berharap di retail itu ada stimulus untuk subsidi listrik juga. Ya, tidak hanya masyarakat, kita juga butuh karena ada beberapa jam kita kosong, tidak ada pengunjung, kurang pengunjung. Nah, ini kan harus tepat sasaran seperti itu contohnya. Jadi on the field situation itu yang diangkat, bukan the top down, tapi down ke top. Ya. Berarti itu dia perbedaan antara subsidi stimulus, dan kita tahu juga pemerintah sudah meluncurkan stimulus yang berlanjut bukan di sepanjang tahun 2025, bahkan ada yang berlanjut juga sampai dengan tahun 2026 datang. 8 plus 4 plus 5. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Hosana dan juga Pak Roy. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi subsidi dan juga kompensasi per 31 Agustus 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasinya. Ini dia dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan per 31 Agustus 2025. Kita lihat memang dari sisi persentase terhadap APBN dari 2021 59,7%. Kemudian sempat turun di 57,2%, kemudian naik lagi sampai dengan 45,7%. Maksud kami tadi di 2022 adalah 42,4%, kemudian terakhir per 31 Agustus 2025 tercatat 43,7%. Dan dari sisi APBN yang sudah ditetapkan untuk subsidi dan kompensasi 498,8 triliun, sementara untuk realisasinya per 31 Agustus sudah 218 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama. Untuk data selanjutnya, ini terkait dengan realisasi dari jenis barang subsidi per 31 Agustus juga ya. Ada beberapa, diantaranya BBM, ini untuk 2025 ada pertumbuhan sekitar 3,5% untuk realisasinya, yang sebelumnya kita lihat di 10.284,4 kiloliter, kemudian di 639.000 kiloliter begitu ya untuk di tahun 2025. Berikutnya ada LPG 3 kg juga, ada listrik bersubsidi yang diharapkan juga tadi seperti Pak Roy sampaikan, semoga ini masih bisa berlanjut. Kemudian ada pupuk, kita lihat 5 juta ton. Ini di tahun 2025 ada pertumbuhan sekitar 12,1%. Dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi subsidi energi, non-energi dan juga kompensasinya. Baik, kita cermati bersama untuk range tahun 2021 sampai dengan outlook 2025 ini. Ya, ini dia persentase terhadap APBN 2,3% di tahun 2024, tidak jauh berbeda dengan 2023. Kemudian di tahun 2025 ini per 31 Agustus sudah mencapai 2%. Ini dia untuk realisasi subsidi mencapai 479 triliun rupiah per 31 Agustus. Kalau kita bandingkan dengan 2024 totalnya 502 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, kemudian juga Ibu Hosyana Evelita Situmorang. Ya, ini dia. Menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Bu Hosyana, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kita tahu juga kan pemerintah sudah meluncurkan banyak program subsidi, kemudian juga ada beberapa hal kaitannya dengan insentif yang diberikan begitu. Dan Anda melihat insentif ekonomi ada 8 plus 4 plus 5 begitu yang kemarin juga cukup hangat menjadi perbincangan begitu. Apakah bisa menjadi booster salah satunya tadi untuk menjaga daya beli masyarakat, kemudian menjamin stabilitas harga barang juga selain dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Iya, jadi melanjut tadi yang sudah di-mention oleh Pak Roy juga ya terkait dengan stimulus dan juga subsidi, ya kita juga setuju ya. Jadi kalau di program yang terbaru ini ya di 8 plus 4 ini ya, kalau kita lihat memang kecenderungannya masih cenderung bersifat subsidi, sementara yang kalau stimulus itu kemungkinan memang dari sisi untuk UMKM-nya ya, dari sisi pelaku usaha. Kalau kita lihat ada perpanjangan diskon tarif pajaknya, dan juga kalau ini lebih menyasar ke konsumen dan juga kelas menengah ke bawah gitu, baik dari cash transfer, kemudian subsidi BPJS, dan juga untuk kelas menengah yang membeli rumah ya. Kalau kita lihat ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah untuk yang pembelian hingga 5 miliar rupiah. Nah, menyikapi hal ini memang kalau kita lihat dari sisi kebijakan fiskalnya gitu kan, khususnya untuk kaum pekerja deh. Ini kalau kita misalnya diskusi gitu ya, dari daya beli gitu. Jadi kalau misalnya pajak PPh-nya ini juga untuk tadi kelas menengahnya yang merupakan konsumen yang nggak terlalu, maksudnya tidak terlalu terasa gitu, bahkan cenderung pajaknya ini meningkat, ini membuat masyarakat juga menjadi menahan daya belinya gitu. Nah, ditambah lagi dari kondisi global ya, kalau kita lihat kemarin tuh relatif cukup mengkhawatirkan, ditambah juga domestik ya kalau kita lihat yang memang sudah cenderung membaik gitu ya, terlepas dari adanya demo ataupun kerusuhan gitu, kalau kita lihat di awal bulan September lalu gitu. Nah, hal ini yang cenderung juga membuat masyarakat tuh menjadi lebih menahan daya belinya lagi. Nah, tapi yang diharapkan gitu ya sebenarnya adalah tadi selain tepat sasaran, kita juga berharap tadi si masyarakat ini khususnya kelas menengah ya, karena kalau kita lihat breakdown belanja gitu kan sebenarnya 20% katakanlah orang kaya gitu ya, menengah ke atas yang persentasenya katakan 20% dari masyarakat di Indonesia
laju pengeluarannya gitu ya, tertinggi gitu. Ini kan menyumbang bisa 40 hingga 50% gitu terhadap konsumsi domestik gitu. Dimana konsumsi domestik kan kita sama-sama tahu gitu, bisa sampai 60% terhadap kontribusi GDP dan menjadi penggerak gitu untuk semua sektor industri di domestik gitu. Dan satu lagi, kelas menengah ini berkontribusi sekitar katakan 40%. Porsinya 40% dan juga kontribusinya bisa mendorong juga gitu hingga lebih dari 30% terhadap konsumsi domestik. Nah, sisanya menengah bawah yang juga porsinya sekitar 40% dari masyarakat, katakan bottom 40 gitu ya istilahnya, ini sebenarnya mereka kontribusi terhadap spending dan konsumsi domestik mungkin hanya 20% gitu. Jadi 80% itu didorong GDP kita dari konsumsinya itu adalah dari kelas menengah hingga kaum atas gitu. Nah, yang cenderung terlupakan tadi ya, juga sempat di-mention oleh Pak Roy, diskon listrik gitu. Kalau kita lihat sebenarnya diskon listrik ini salah satu program yang mungkin lebih tepat sasaran dan langsung bisa dirasakan gitu. Karena kan ada disposable income yang tadinya untuk bayar listrik gitu ya, untuk kelas menengah hingga kelas menengah atas, tapi akhirnya disubsidi oleh pemerintah. Jadi kan mereka punya alokasi yang lebih untuk konsumsi gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin bisa diulang lagi oleh pemerintah karena di satu sisi bisa menekan laju inflasi. Terlepas tadi kalau fokusnya masih ke bottom 40 ya ini memang perlu gitu. Tapi kita juga bisa lihat gitu kontribusi mereka terhadap GDP bukan yang nggak penting, tapi balik lagi kalau kelas menengah hingga menengah atas yang nggak didorong lebih signifikan, kayaknya sih untuk bisa lebih baik dan menjadi stimulus untuk sektor industri ini masih cukup ada tantangannya itu sih. Oke, itu dia berarti kombinasi antara subsidi dan stimulus ini harus seiring sejalan begitu. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana sampai dengan akhir tahun 2025 kalau memang kombinasi ini bisa menjadi senjata pamungkas kita untuk bisa tetap menjaga daya beli masyarakat begitu, Pak Roy? Iya, tentunya kita sepakat bahwa karena kita masih negara konsumsi, konsumsi rumah tangga itu perlu dijaga. Yang ditransaksikan oleh berbagai kelompok, atas, menengah maupun bawah. Nah, ini berkaitan kembali kepada subsidi. Tadi saya katakan subsidi itu sama dengan bantuan biaya, singkatnya begitu. Stimulus sama dengan paket dorongan ekonomi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan subsidi buat kelompok bawah dan kelompok menengah? Saya nggak bicara bawah lagi, bawah tadi sudah jelas disampaikan Ibu Hosiana. Nah, kelompok menengah misalnya, saat ini kita kelompok menengah mencermati atau kita mensurvei mereka untuk mereka punya daya beli, yaitu misalnya mereka punya pendapatan yang namanya PTKP ya. PTKP masih bisa dicoba ditinjau kembali sehingga batasnya itu tidak 54 juta satu tahun, tapi bisa meningkat ya, sehingga tidak terkena pajak yang harus dipotong oleh negara. Kemudian yang kedua misalnya paket pendidikan. Ini pendidikan sangat diperlukan oleh kelompok menengah untuk meneruskan anak didiknya bisa terus sekolah. Ya, paket bantuan untuk uang sekolah misalnya ya. Itu tepat sasaran ya. Kemudian juga paket yang kaitan dengan langsung misalnya pembelian tadi sudah singgung listrik, LPG misalnya. Nah, LPG sekarang itu tadi sampai disebutkan sudah ada hampir sekitar 409 triliun subsidi. Tapi sekarang apakah betul subsidi daripada LPG ini tepat sasaran? Karena mohon maaf, masih banyak yang kelompok atas beli LPG yang 3 kilo ya, karena lebih murah. Nah, sekarang sejauh mana pendataan itu? Karena depo-depo LPG nggak terlalu yakin saya ketika memang harus menyalurkan sesuai dengan yang tepat sasaran. Nah, ini sejauh mana pelaksanaannya? Jangan sampai yang justru nggak perlu subsidi, tapi menikmati LPG yang 3 kilo misalnya. Nah, ini kan kenyataan saja, kita gampang sekali lah. Lihat di dekat perumahan-perumahan kita itu LPG masih yang berkendaraan mobil, berkendaraan mewah juga beli LPG 3 kilo misalnya. Karena memang itu murah. Nah, ini sejauh mana juga pengawasannya. Jadi ini tentunya perlu melibatkan seluruh stakeholder, dan kami melihat bahwa memang bagaimana kecepatan subsidi itu diberikan itu juga itu membantu untuk bisa tidak hanya tepat sasaran tapi kecepatan salurannya itu membantu untuk daya beli. Ini yang tentunya harus dijaga dan diperhatikan oleh pemerintah. Ya, strateginya kemudian pengawasannya seperti apa kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Roy dan juga Ibu Hosiana, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, dan juga Ibu Hosiana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nah, bicara mengenai efektivitas, kemudian bagaimana kita menjaga tadi yang sudah menjadi bagian concern pemerintah lah ya, kalau kita bicara mengenai dari subsidi yang tidak tepat sasaran begitu, dan tahun ini diharapkan sudah tidak ada lagi. Ibu Hosiana, Anda melihat bagian mana nih yang mungkin harus kita fokuskan begitu?
Iya, jadi sebenarnya saya sih melihatnya ya, kalau kita diskusi gitu ya dari misalnya, konsumen gitu Ya, lah ya. Mereka tuh lebih berharap memang dari sisi pajak ya terhadap, masyarakat gitu. hmm, Karena, misalnya kalau kita lihat sekarang kan dengan kebijakan PPh yang baru itu kan, kecenderungan nanti akan ada restitusi untuk masyarakat ya, untuk kaum pekerja itu nanti di Desember gitu. oke. Nah, jadi kan kalau misalnya, iya memang secara momentum pas ya, biasanya akhir tahun itu, kita memang salah satu peak dari kondisi ekonomi. Tapi kan kalau misalnya saat pembagian bonus, saat lebaran, THR gitu ya, potongannya terlalu besar, ini kan jadi plus juga kalau, di momen lalu tuh suku bunga masih cukup tinggi, terus juga kondisi masih cukup uncertain gitu ya, ketidakpastian cukup tinggi, itu kan membuat jadinya daya belinya itu lebih ditahan gitu, mereka lebih Hmm, cenderung berhati-hati. Sementara kalau kita secara siklus, nggak berapa lama pasca lebaran gitu ya, dua 2-3 bulan kemudian masyarakat dan kaum pekerja ini dihadapkan dengan tadi momen tahun ajaran baru, dan kita juga oke. sama-sama tahu inflasi pendidikan, inflasi kesehatan itu kan di Indonesia termasuk cukup tinggi ya. Nah, balik lagi udah mereka tadi berhati-hati, kemudian mereka harus menggunakan simpanannya lagi gitu untuk tadi memasuki momen tahun ajaran baru. Nah, harapannya memang pemerintah ini tuh bisa lebih, memahami lagi gitu untuk dari sisi siklusnya gitu. Jadi daripada semua nanti ditumpuk restitusinya di akhir tahun, sementara kan masyarakat ini kan juga menghadapi, maksudnya kebutuhan di mana yang cukup tinggi itu kan ada di beberapa momen lagi gitu, di dalam 1 tahun berjalan gitu. Nah, itu harapannya setidaknya bisa ada, bauran kebijakan yang bisa menjadi cushion gitu. Jadi supaya nggak yang kuartal 1 sepi. Karena kalau kita lihat juga ya, kecenderungannya lebaran tahun ini tuh cenderung lebih tidak seaktif tahun lalu ya, mungkin nanti Pak Roy bisa tambahkan gitu, apakah, fenomena yang kita lihat ini benar gitu. Oke. Nah, jadi, setelah momen di awal tahun kemarin di-mention juga ya, tadi semester 1 ini kayak agak cukup challenging gitu buat pelaku usaha. Ya Hmm, sama, karena konsumen juga menghadapi hal yang tadi, salah satunya, hmm, punya burden yang dirasa agak berat gitu. Sementara di akhir tahun, di saat ya kebutuhan kita memang hanya untuk liburan gitu, atau menjelang momentum tahun baru. Jadi ya. kan seolah-olah kayak agak terlambat gitu dengan Hmm. stimulus yang baru digelontorkannya itu salah satunya dari restitusi di akhir tahun, itu Bu sih mungkin. Osyana. Ya, menarik. Kalau kita bicara mengenai jenis barang subsidi, BBM, LPG 3 kilo, listrik bersubsidi, kemudian juga pupuk, apakah ini juga ada potensi kalau sebaiknya diperluas begitu sehingga akan lebih banyak lagi begitu masyarakat yang bisa mendapatkan benefit begitu dengan adanya barang-barang subsidi yang diberikan di masyarakat begitu, Bu? Iya sih, saya sih poinnya balik lagi ya, kalau misalnya nominal subsidi dinaikkan, tapi Hmm. dengan cost of kenaikan pajak, itu sebenarnya net-netnya malah lebih parah ya. Karena tadi, Hmm, kelas oke. menengah bawah tuh pengeluarannya tidak sebanyak kelas menengah atas. Tapi bukan berarti ini dihilangkan atau dihapuskan, tapi Ya. mungkin lebih tepat sasaran sehingga yang benar-benar membutuhkan memang merasakan manfaatnya gitu. Itu sih. Oke. Pak Roy, Anda melihat bagaimana momentum akhir tahun ini? Kalau kita bicara mengenai beragam kebijakan stimulus begitu dan subsidi juga yang juga dipastikan berlanjut sampai dengan tahun depan pun Anda melihat apakah benar-benar bisa menjaga nih tingkat konsumsi yang selama ini juga kan kita tahu penopang geliat pertumbuhan ekonomi kita begitu Pak Roy? Iya, tentunya kami pelaku usaha tetap berusaha optimis dan Hmm, menjaga keoptimisan dengan ketersediaan barang dan juga menjaga kestabilan harga hmm, ya dengan hubungan pemerintah dan juga pelaku-pelaku produsen itu tetap kita jaga dari waktu ke waktu. oke. Tetapi tentu kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa adanya tadi yang saya katakan, ada subsidi dan ada stimulus Hmm, ya. Tapi subsidi jelas sekali yang menengah ke bawah, yang bawah marginal itu sudahlah subsidi pangan sajalah yang utama karena mereka butuh untuk ketersediaan pangan itu. Saya ambil contoh misalnya minyak goreng masih ada PPN loh hmm, ya. Ini sederhana aja, beras nggak ada PPN, ya. Kemudian minyak goreng masih ada PPN, padahal itu setiap masyarakat kecil, menengah atau atas tetap harus pemakai minyak goreng misalnya. Ini salah satu sederhana. Kemudian tadi yang menengah PTKP ya penghasilan tidak kena pajaknya supaya memang bisa direvisi kembali atau dilihat kembali. Itu kaitan subsidi. Nah kemudian yang kaitan stimulus itu tentu bagaimana menjaga stabilitas, ya mendorong produktivitas. Nah mendorong produktivitas kan kita nggak menunggu dulu adanya pabrik-pabrik yang baru dibangun, tapi bagaimana caranya ya warungisasi misalnya, oke. atau juga
Koperasi Merah Putih ini bagaimana marketnya, bagaimana produknya, bagaimana tata kelolanya, tepat sasarannya, itu juga harus dijaga, ya, bukan hanya sekedar jargon atau sesuatu yang sifatnya hanya untuk populis saja, politik, tetapi harus betul-betul dijaga. Dan yang terakhir adalah kita seringkali membuat berbagai program, ya, tidak ada komunikasi yang begitu baik antara pelaku usaha, ya, kemudian antar pemerintah pelaku usaha, kemudian yang kedua adalah pengawasan dan mitigasinya. Ketika melakukan pengawasan itu satu sisi yang harus tetap diawasi, ya, segala hal yang berkaitan dengan subsidi, ya, tetapi harus ada mitigasinya. Kalau tidak tercapai apa yang dilakukan, lalu mitigasinya apa? Yang seringkali kontingensi atau mitigasi ini nggak pernah dipikirkan, ya. Jadi begitu programnya gagal, nggak sesuai dengan harapan. Oke. Baik. Ya, sayang sekali ada gangguan ya terkait dengan sinyal dari Pak Roy. Nah, Bu Hosiana sendiri melihat bagaimana begitu akhir tahun 2025, 2026 begitu, bagaimana upaya menjamin stimulus kemudian subsidi ini juga masih akan terus diberikan oleh pemerintah. Berarti memang secara fundamental terkait dengan daya beli masyarakat Anda melihat masih ada permasalahan yang cukup krusial atau bagaimana, Bu Hosiana? Masih, ya, Mas Pras, masih ada karena belum tepat sasaran itu. Ya, jangan lagi terulang lah akhir tahun diskon airline, diskon tol, itu yang menikmati hanya menengah atas. Menengah bawah tetap bayar tusla mahal. Jadi kembali lagi, energi, subsidi energi yang tadi LPG datanya diperbaiki. Baik Pak Roy, baik Pak Roy. Ya, Bu Hosiana, gimana tadi kalau pandangan Ibu? Silakan. Iya, jadi sih kita juga ya setuju ya, karena kan memang biasanya akhir tahun ini kalau dengan kebijakan PPh yang baru, kita berkaca dari 2024 adanya restitusi di akhir tahun, itu cenderung menjadi katalis yang sangat positif gitu untuk konsumsi masyarakat gitu ya. Namun balik lagi sih, terlepas dari itu berarti kan siklusnya tuh cukup panjang gitu, karena tadi di awal tahun hingga pertengahan tahun masih relatif terbebani, baru di akhir tahun relatif lebih bebas, plus di akhir tahun ini juga kecenderungannya di kuartal 4 ini pemerintah cenderung lebih agresif untuk belanja dan juga melakukan tadi bantuan subsidi maupun juga tadi stimulus ya dari yang sudah direncanakan. Jadi harusnya tantangannya sudah lebih baik karena tadi liquidity perbankan membaik, harusnya transmisi dari penurunan suku bunga ke laju suku bunga, penurunan suku bunga kredit, dan juga harapannya demand-nya juga membaik sih dengan momentum yang sudah pas. Itu dia, berarti diharapkan memang benar-benar subsidi ini tepat sasaran begitu ya, bagaimana kita menjaganya, tidak ada lagi mungkin penyaluran yang tidak tepat atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga benar-benar dirasakan manfaat yang memang berhak ya untuk bisa mendapatkan ataupun merasakan subsidi tadi. Baik, Pak Roy dan juga Ibu Hosiana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Hosiana, terima kasih.